Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eki Tutaria Renata Wardana dengan NIM 23055511015, Jaringan Komputer dan Komunikasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan, yaitu mereview salah satu hardware jaringan komputer yang dimana materi yang saya pilih adalah jaringan 5G. Untuk judul materi yang saya bawakan yaitu mengenal jaringan 5G. Pertama, apa itu jaringan 5G? 5G adalah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase dari standar telekomunikasi seluler. 5G menjadi generasi kelima jaringan seluler setelah 1G, 2G, 3G, dan juga 4G. 5G atau Fifth Generation ini adalah jaringan yang dirancang untuk memberikan kecepatan data yang lebih tinggi, bahkan hingga 10-100 kali lebih cepat dibandingkan 4G. Selain itu, jaringan 5G diharapkan dapat menyediakan kualitas kecepatan data puncak multi-Gbps yang lebih tinggi, latensi yang sangat rendah, kapasitas jaringan yang masif, ketersediaan yang lebih besar, dan pengalaman pengguna yang lebih konsisten untuk bisa dinikmati oleh setiap penggunanya. Yang kedua, yaitu perkembangan jaringan 5G. Teknologi jaringan 5G adalah salah satu bukti inovasi telekomunikasi yang terus dilakukan. Tanpa ada rasa bosan sekaligus rasa cukup, teknologi telekomunikasi terus dikembangkan. Pada akhirnya muncullah jaringan 5G. Walau sebenarnya teknologi 4G masih memadai untuk saat ini, kemajuan pesat teknologi membuat semuanya tidak hanya diam di tempat. Di Indonesia sendiri, jaringan 5G resmi diluncurkan secara terbatas pada Mei 2021. Telkomsel menjadi operator telekomunikasi seluler pertama yang menyediakan layanan jaringan 5G. Telkomsel secara resmi memperkenalkan jaringan 5G pada 27 Mei 2021 yang turut dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Yang ketiga, yaitu perbedaan 5G dan 4G. Yang pertama itu kecepatan akses internet, di mana kecepatan akses internet pada jaringan 4G saat ini dapat mencapai hingga 100 Mbps. Sementara pada jaringan 5G, secara teknisnya dibekali kecepatan hingga 10 Gbps. Yang kedua, latensi. Latensi dalam jaringan 4G berada di kisaran 50 milisecond, sementara pada jaringan 5G diperkirakan dapat menyusut menjadi 1 milisecond. Yang ketiga, bandwidth. 5G bisa beroperasi pada spektrum tinggi atau mmWave antara 30 GHz sampai 300 GHz. Sementara pada jaringan 4G, rentang spektrum yang dipakai lebih sempit, yakni berkisar antara 600 MHz hingga 2,5 GHz. Yang keempat, wilayah cakupan. Jaringan 5G baru bisa digunakan di beberapa daerah di kota tertentu di Indonesia saja. Berbeda dengan 4G yang sudah mencakup daerah di luar kota-kota besar. Yang keempat, keunggulan jaringan 5G. Keunggulan jaringan 5G yang pertama yaitu memiliki kecepatan data yang jauh lebih tinggi dibandingkan 4G, sehingga membuat penggunanya akan lebih nyaman setelah memakainya. Yang kedua, memiliki kecepatan 1 mili per detik untuk transfer data dari satu telepon ke telepon lainnya. Yang ketiga, teknologi 5G memberikan kelebihan yang sulit disamakan oleh teknologi lainnya, yaitu bisa terkoneksi dengan alat lainnya seperti peralatan rumah tangga, telepon, dan mobil. Dengan melihat 3 keunggulan 5G di atas, terlihat jelas bagaimana kecepatan 4G yang sudah terhitung cepat pada saat ini bisa dikalahkan dengan mudah dengan kecepatan 5G. Bahkan menurut prediksi, kecepatan yang dimiliki jaringan 5G bisa mencapai 800 Gbps. Yang kelima, kekurangan jaringan 5G. Kekurangan jaringan 5G yang pertama yaitu frekuensi radio yang penuh. Pastinya, jika dihadirkan jaringan 5G sebesar 6 GHz, akan menimbulkan masalah karena susunan pita frekuensi radio sudah penuh. Yang kedua, privasi dan keamanan. Dengan kemudahan dan kecepatan dalam mentransfer data berkualitas tinggi, tidak bisa dipungkiri pastinya akan menyebabkan rentannya tingkat keamanan pada teknologi 5G.
Yang ketiga, daya tembus yang minim. Walaupun teknologi 5G yang memiliki koneksi lebih luas, namun daya tembusnya masih minim. Tidak seperti generasi sebelumnya, jaringan 5G kurang optimal untuk menembus penghalang seperti gedung, tembok, beton, dan pohon. Yang keenam, kesimpulan. Jaringan 5G adalah salah satu bukti inovasi telekomunikasi yang terus berjalan. Tadi kamu sudah mengetahui apa itu jaringan 5G, perkembangannya, manfaatnya, hingga perbedaan antara 4G dengan 5G. Kini jaringan 5G sudah berhasil masuk ke Indonesia dan bisa digunakan oleh masyarakat, meski masih terbatas aksesnya. Masyarakat semakin melek terhadap teknologi dengan adanya inovasi dan perkembangan yang masuk ke Indonesia. Sekarang kita akan membahas beberapa isu-isu mengenai jaringan 5G. Yang pertama, ada berita dengan judul "Keren, uji coba robot bedah jarak jauh pertama di RI pakai 5G Telkomsel". Sedikit ringkasan tentang berita ini, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menguji coba robot bedah jarak jauh menggunakan jaringan 5G Telkomsel. Menariknya, ini adalah implementasi use case 5G robotic telesurgery pertama yang dilakukan di Indonesia. Uji coba ini merupakan hasil kolaborasi bersama Telkomsel melalui Telkomsel Enterprise dengan Rumah Sakit Pilot Project untuk Telesurgery, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, dan RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, yang persiapannya telah berlangsung sejak Februari 2023. Berita kedua, dengan judul "Alasan Indonesia belum bisa sepenuhnya beralih ke 5G". Sedikit ringkasan tentang berita ini, operator telekomunikasi menghadapi banyak tantangan untuk menggelar jaringan generasi kelima atau disebut 5G. Salah satunya, operator seluler harus menanggung beban biaya, hak penggunaan, BHP frekuensi yang tinggi. Di sisi lain, kita akan ketinggalan jika tidak segera menggelar 5G. Meski sudah ada operator seluler yang menggelar 5G, layanan generasi kelima itu masih menjadi barang langka dan terbilang mewah bagi kebanyakan orang, sebab ketersediaannya masih sangat terbatas. Operator seluler juga tampaknya masih belum mau atau belum bisa menggelar layanan 5G secara optimal di Indonesia. Menurut Sarwoto, salah satu alasan mengapa operator telekomunikasi belum begitu antusias atau minat terhadap 5G adalah karena teknologi ini belum menjanjikannya adanya balik modal. Untuk sumber-sumber yang saya dapatkan tercantum di sini. Yang di atas itu adalah sumber dari materi, yang di bawah adalah sumber dari isu-isu yang sudah saya bacakan tadi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah pengucapan dan intonasi. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Om Santi 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 Om.